Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Teman-teman, jadi untuk aplikasi yang kita gunakan untuk Musrenbank 2022 ini, kita akan menggunakan aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang harus digunakan oleh daerah kita, kabupaten, kota, provinsi juga harus menggunakan Zona. Ada beberapa perbedaan antara aplikasi ini dengan aplikasi kita sebelumnya, yaitu e-planning ataupun e-proposal ya. Jadi perbedaan yang pertama adalah saat user sedang dipakai, misalnya kita nih operator lagi ngentrikan usulan. Nah, kemudian Pak Kepala Desa ingin melihat usulan itu, lalu Pak Kepala Desa login menggunakan user yang sama dengan user yang kita pakai entry. Nah, itu nggak bisa. Salah satu lebih tepatnya adalah yang tadinya sedang enak-enak ngentri akan tiba-tiba terlempar keluar dari aplikasi. Dia tidak akan bisa melanjutkan entry. Jadi satu user hanya bisa digunakan dalam satu waktu dan dalam satu perangkat. Misalnya saya nih operator sebuah desa. Saya lagi login pakai laptop. Kemudian tiba-tiba saya harus pergi kemana dan saya melanjutkan login dari HP. Nggak apa-apa login dari HP-nya bisa, tapi yang sedang login di laptop tadi itu saat tadinya bisa login di laptop, kemudian keluar lanjut login HP, balik lagi ke laptop itu harus login ulang karena yang di laptop tiba-tiba akan terlempar keluar. Jadi hanya bisa digunakan satu user satu kali, satu waktu, dan dalam satu perangkat. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin tiba-tiba ada kendala, saya kenapa tiba-tiba terlempar keluar saat lagi coba-coba entry usulan, itu bisa jadi ada orang lain yang sedang login, entah Pak Kepala Desanya, atau mungkin karena kecamatan juga tahu user passwordnya, bisa jadi kecamatan juga sedang memantau, bisa jadi kecamatan juga lagi lihat-lihat. Nah itu ya. Kemudian aplikasi ini berjalan di web browser manapun, cuman saya terbiasa dan lebih suka memakai Google Chrome. Silakan pakai Mozilla Firefox nggak apa-apa, ada Opera nggak apa-apa. Saya terbiasa pakai Google Chrome aja. Nah, kemudian kita akan memulai aja ya. Jadi websitenya adalah gersikat.sipd.kemendagri.go.id ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ini ada 3, tapi untuk perencanaan kita menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Oke, bisa kita klik, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan username dan passwordnya. Username dan password kemarin sudah kami bagikan melalui kecamatan. Nanti bisa berkoordinasi melalui kecamatan. Cuman memang sampai hari ini ya, tanggal 12 Januari, itu masih ada 3 kecamatan yang belum clear. Kalau nggak salah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Tegenanom. Nggak apa-apa, nanti kita usahakan 3 ini bisa clear sebelum diadakan pendampingan mengentrikan ke desa. Oke, kita masukkan username dan passwordnya. Saya mohon izin, saya meminjam usernya Desa Ngampel. Dan kita klik login. Belakangan akan ada tulisannya sukses berhasil login. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita login. Di sini baru muncul tahun 2020. Mana 2021, mana 2022. Jadi saat ini 2022 belum kami entrikan karena kami masih merumuskan, ada teman-teman yang sedang merumuskan kamus usulan apa saja yang dibuka untuk desa di tahun 2022. Sementara kita akan berlatih menggunakan 2020. Dan saya rekomendasikan, walaupun nanti 2022 dibuka,
Tapi silahkan berlatih dulu di 2020. Karena setahu saya saat sudah dilakukan pengentrian, itu nggak ada tombol delete. Jadi misalnya iseng-iseng atau coba-coba karena data belum fix gitu, belum final, di 2020 aja ya. Jadi tunggu 2022 nanti akan muncul. 2021 insya Allah nggak usah akan muncul karena kita tidak menyusun Musrenbang 2021 menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti yang akan muncul hanya 2020 untuk latihan dan 2022 untuk transaksi sebenarnya. Kita klik aja di 2020. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboard ya, istilahnya dashboard. Ya, dashboard. Itu tampilan awal dari user desa. Dashboard usulan masyarakat. Jadi istilahnya kalau desa dan kelurahan di SIPD itu istilahnya adalah masyarakat. Jadwal usulan masyarakat. Ini adalah jadwal. Jadi sedang berlangsung tahap latihan entry. Latihan entry berlangsung berakhir 31 Januari. Jadi ini silakan bisa digunakan latihan terus sampai nanti tanggal 31 Januari. Nah, ini adalah rekapitulasi usulan masyarakat. Harusnya di sini nanti akan muncul Kepala Desa Ngampel, karena tadi saya loginnya pakai Ngampel ya. Kepala Desa Ngampel itu sudah mengusulkan berapa usulan yang diterima, berapa ditolak, berapa masih diproses. Itu harusnya masih muncul. Tapi ini sementara kayaknya masih belum muncul. Hanya ada menunya gitu aja, tapi belum berfungsi dengan baik. Kita tunggu kementerian nanti menyempurnakan. Nah, kemudian ini di atas ini ada garis 3. Saya biasa menyebutnya burger, jadi biar lebih mudah sih, nggak apa-apa dinamakan burger aja ya. Kita klik burger, nanti akan muncul menu-menu yang dipunyai oleh seorang user desa. Ada menu dashboard, menu profil desa, dan menu usulan kelurahan desa. Menu dashboard ya ini tadi. Kemudian menu profil desa ini masih belum hidup menunya, jadi kita klik juga nggak akan muncul. Tapi sepertinya nanti akan muncul identitas desa dan kepala desa. Misalnya nama desa apa, kecamatan apa, nama kepala desanya siapa, nomor induk kependudukan kepala desanya, alamatnya seperti itu. Cuman belum muncul, jadi kira-kira itu. Nah, kemudian menu ketiga ini menu usulan kelurahan desa. Disinilah kita akan melakukan transaksi kalau nanti 2022, kalau 2020 adalah percobaan dulu ya. Seperti ini tampilannya. Oke, jadi jadwal di sini ada 2. Karena masyarakat itu bisa mengusulkan ke kabupaten dan provinsi ya, ternyata provinsi juga sedang uji coba. Jadi ini yang punya jadwal adalah provinsi ya. Kita bisa coba-coba juga nanti. Tapi provinsi ini berakhir masih lama malah 1 Februari. Kalau yang kabupaten 31 Januari. Oke. Ini adalah tampilan awal dari menu usulan masyarakat. Ada 3 submenu. Yang pertama pengajuan, 2 verifikasi kelurahan, 3 monitor. Kemudian di bawahnya ada tabulasi, tabel ya. Nanti hasil entrian kita bisa nampak di sini. Saya jelaskan dulu. Di pengajuan ini akan ada 3 tombol. Yang pertama ajukan usulan, 2 usulan baru, 3 batal. Di pengajuan ini kita operator ya, kita bisa melakukan penambahan usulan atau penginputan usulan dan bisa mengajukan usulan itu. Jadi ada 2 yang harus dilakukan di sini, menginputkan, mengajukan. Kalau kita hanya input tanpa pernah mengklik ajukan, usulannya juga akan berhenti di sini saja, tidak pernah tertransfer ke tahap selanjutnya. Jadi ada 2 yang harus dilakukan. 1, saya tulis ya biar gak lupa. Oke, 1 input usulan, 2 klik ajukan. Nah, di menu pengajuan kayak ini yang harus dilakukan ya. Oke, kita coba mulai dari atas, input usulan.
cara input usulan ini yang hijau, usulan baru kita klik. Nah, kita isi mulai dari atas sampai bawah. Peta ini kalau masih ada tulisannya invalid key, maka dia masih belum berfungsi. Saya nggak tahu kapan berfungsinya karena yang mendevelop aplikasi ini adalah dari kementerian. Oke, kita isikan mulai dari atas. Pengajuan usulan kepada. Kita lihat ada pilihan provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita mau mengentrikan usulan untuk siapa dulu? Pertama, provinsi kah? Atau yang kedua, kabupaten? Bentar ya, coba. Oh, ada ternyata udah diisikan sama provinsi. Oke, saya rasa sama aja caranya, cuman yang saya akan contohkan untuk kabupaten aja ya. Nah, setelah kita udah tahu mau mengajukan ke siapa, sekarang kita lihat menu apa yang dibuka oleh, kalau kita mengajukan kepada kabupaten, menu apa aja yang dibuka oleh kabupaten. Nih, untuk latihan di 2020, kita mengentrikan sebanyak 6 nih. Silakan dipilih hanya untuk latihan aja. Nanti untuk 2022 akan lebih kaya. Cuman saya juga belum pasti belum dapat hasil final dari teman-teman yang membuatkan kamus usulan. Nanti kita tunggu aja ya. Sementara berlatih dulu dengan menu yang ada. Oke, misalnya pemugaran rumah keluarga miskin. Nah, kemudian kita uraikan permasalahannya. Misalnya nih, rumah beratap seng, berlantai masih pasir. Ada nggak ya? Berdinding bambu. Rumah Pak Anwar misalnya. Kemudian peta masih ada invalid, jadi kita lewati. Nah, kemudian karena tadi mau mengajukan rumahnya Pak Anwar, kita isikan alamatnya rumah Pak Anwar. Dusun. Kalau karena desanya udah ada, nggak ditulis nggak apa-apa, tapi mau ditulis juga nggak apa-apa. Nama desa yang muncul di sini adalah sesuai dengan login kita, karena saya tadi pinjam login yang nempel, maka di sini otomatis akan terisi desa. Kemudian kita isikan proposal. Nah, untuk proposal ini saya juga masih belum dapat arahan apakah ada template atau silakan diisikan proposal biasanya. Tuh, tunggu ya nanti ya. Dia akan diinfokan di grup. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah bahwa proposal itu harus ekstensinya PDF, harus berupa file PDF, bukan doc, bukan Excel, PDF, dan ukurannya maksimal 2 MB, jangan besar-besar. Kemudian ada foto lokasi, karena tadi pemugaran rumah Pak Anwar difotokan tampak depan, tampak sampingnya itu. Dan untuk foto di sini ekstensinya JPG, JPEG, PNG, BMP. Untuk foto jadi jangan ditaruh di dokumen terus di PDF-kan, karena tidak menerima PDF, hanya menerima JPG, JPEG, PNG, dan BMP, dan sama maksimal ukurannya adalah 2 MB. Saya coba isikan dulu aja apa ya yang PDF ya. Ini aja. Oke, kemudian JPEG. Oh, ini aja PNG. Oke ya, kita isikan PNG. Foto ini maksimal 3, tapi boleh 1 aja. Cuman lebih lengkap lebih baik. Kemudian kita klik simpan. Nah, apabila sudah tertulis sukses, maka yang 1 ini kita baru selesai melaksanakan. Tapi kita baru 1, yang 2 belum. Nah, apa yang kita entrikan muncul nih di bawahnya.
Kemudian kita bisa bisa melihat ulang, cek sekali lagi misalnya fotonya. Kita bisa merubah. Cuman merubahnya ini untuk usulan nggak bisa. Yang bisa dirubah hanya mulai permasalahan sampai ke bawah ya. Jadi untuk ini dan ini nggak bisa diubah. Pengajuan usulan kepada dan usulannya ini nggak bisa diubah. Yang bawahnya aja yang bisa diubah. Misalnya fotonya keliru, proposalnya keliru itu ya. Bagaimana delete-nya? Nggak ada. Coba sih saya klik batal. Oh, harus diberikan keterangan. Tidaklah belakangan ya. Sekarang kita akan melakukan klik ajukan ya. Jadi caranya kita centang di sini. Kemudian kita ajukan. Apakah usulan dikirim? Iya. Oke, sukses. Usulan berhasil dikirimkan dan di sini sudah nggak ada. Jadi apabila di sini hilang, jangan khawatir, nanti bisa dicek di monitor. Tapi sebelum nyampe ke monitor, kita berpindah ke submenu selanjutnya, yaitu verifikasi kelurahan. Nah, ini sebenarnya kayak gini alurnya. Sebelum musrembang desa itu ada masyarakat yang akan mengusulkan. Misalnya, kayak tadi ya, kayak Pak Anwar. Pak Anwar itu sebenarnya bisa dia mengajukan diri sendiri. Cuman agak ribet karena kalau usulan dari bawahnya desa lagi itu register dulu dan kita belum mengajarkan itu sih kepada desa. Jadi sebentar ya, saya log out dulu. Nah, di sini ada menu pendaftaran. Ini nih Pak Anwar itu bisa melakukan pendaftaran di sini. Pak Anwar adalah perseorangan. Pak Anwar. Oh, Anwar. Kemudian menginputkan diri alamatnya Pak Anwar. Detail kecamatannya Pak Anwar. Kemudian Pak Anwar mengisikan nomor induk kependudukan, NPWP, nomor telepon, email, sampai selesai. Nah, nanti setelah selesai Pak Anwar akan bisa login menggunakan username-nya. Nanti akan muncul di sini username-nya dan password-nya. Setelah itu Pak Anwar akan mengajukan untuk bedah rumah. Nah, pengajuan Pak Anwar itu nanti akan muncul di desa karena Pak Anwar itu dari desa Ngampel, maka akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Pengusul Anwar, permasalahan bedah rumah. Jadi desa nggak perlu ngetik. Tapi nggak apa-apa. Karena aplikasi juga error sih, nanti terlalu banyak yang diasistensi. Jadi Pak Anwar diajukan aja melalui desa ya. Sementara ini tidak kita gunakan dulu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu submenu monitor. Ngampel ini kemarin banyak saya lakukan uji coba, mohon maaf agak rusuh tampilannya. Kita lihat yang kita barusan entry rumah Pak Anwar nih. Apa yang bisa kita lihat di submenu monitor? Di submenu monitor kita bisa melihat rekomendasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ada rekomendasi mitra Bapeda, ada rekomendasi dari kecamatan, ada rekomendasi dari SKPD, ada rekomendasi dari DABD, dan ada status ini yang paling penting. Bagaimana status usulan Desa Ngampel yang rumah Pak Anwar? Oh, ternyata masih masih menunggu validasi mitra Bapeda. Coba lihat ya, bervariasi kok status. Oh, ada yang diteruskan ke forum SKBD. Ini kemarin untuk simulasi aja sih. Ada yang diteruskan ke Musrembang Kabupaten. Bahkan apabila disetujui, ini di status muncul usulan disetujui.
kurang satu nih ya. Harusnya ada status ditolak, karena kemarin saya juga melakukan simulasi, ada yang ditolak satu. Mungkin belum muncul, tapi nanti harusnya saat statusnya ditolak, itu akan muncul di sini beserta alasannya. Nah, monitor ini kita bisa Excel atau kita bisa print. Jadi laporannya itu, cuman sebentar ya, saya coba. Kemarin saya coba belum muncul. Oh, muncul. Jadi kita bisa download sebagai Excel, tampilannya kayak gini. Atau kita bisa langsung print. Nah, seperti ini. Tapi ternyata hanya sampai semakin gede kertasnya semakin kelihatan. Coba A3. Nah, nih. Kalau mau semua nanti disimpan PDF kertas A3. Nih, kelihatan sampai statusnya. Validasi mitra Bapeda. Jadi OPD desa tugasnya hanya balik lagi ke kemarin, pengajuan, input, klik ajukan, sekaligus cek di monitoring ya. Apabila sudah muncul di monitoring, maka sudah selesai, bisa dicetak. Itu aja. Coba sekarang saya coba yang provinsi. Oh, sama aja mengentrikannya. Sama persis caranya ya. Hanya ini yang punya adalah, gak apa-apa sih, kita entrikan aja. Oh, atau nggak usah deh. Sementara ini dulu. Jangan lupa kita masih melakukan uji coba di 2020. Nanti saat 2022 sudah muncul, baru silahkan mengentrikan. Oh ya sih, ada yang mau saya coba, yaitu membatalkan usulan. Oke. Apa yang terjadi? Saya salah pemilihan, karena kan tadi saat edit nggak bisa ya mengganti semula pemugaran terus diganti bank sampah gitu. Oke, bisa ternyata. Oke, itu cara menghapusnya ya. Cara menghapusnya ada di sini nggak sih? Oh, nggak ada. Jadi untuk menghapusnya harus memberikan alasan. Karena data itu sebenarnya sudah ada di Mitra Bapeda. Kita bisa melihat ada desa yang membatalkan. Itu aja ya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa setelah dibagikan user password, kita lakukan ubah password. Di sini ya. Di sebelah kanan, kita klik ada ubah password. Kita masukkan password lama, password baru, kemudian ulang, kemudian simpan. Jangan lupa setelah selesai pakai, selalu log out. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.